Halo Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu pejuang NIP P3K di tahun 2021. Berjumpa kembali ya di channel YouTube Odi Biru, yang dimana channel ini membahas tentang seputar dunia pendidikan. Nah, pada kali ini kami akan melanjutkan pembahasan atau cara untuk pengisian DRH atau daftar riwayat hidup di akun SSC-ASN. Nah, di video yang kemarin kita baru sampai di pengisian perorangan, pendidikan, pekerjaan, dan keluarga. Nah, dan pada kali ini kami akan melanjutkan cara pengisian di menu organisasi dan sampai dengan upload dokumen. Jadi Bapak Ibu simak videonya sampai habis ya, supaya nanti tidak gagal paham di dalam mencermati tutorialnya. Nah, sebelum kami lanjut, seperti biasa kami minta dukungan Bapak Ibu dengan cara mensubscribe channel ini, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel kami. Nah, langkah yang pertama seperti biasa ya, Bapak Ibu masuk ke akun masing-masing. Nah, di sini kami tidak akan menjelaskannya kembali, kami tahu Bapak Ibu pasti sudah bisa. Kita langsung saja masuk. Setelah kita masuk, kita cari di scroll ke bawah ada pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini kami yang perorangan kemarin sudah mengisi ya, Bapak Ibu. Videonya ada di channel kami. Nanti kalau Bapak Ibu belum pernah menonton, silahkan kunjungi channel kami. Nah, setelah ini ke pendidikan, kita tinggal klik saja. Kita langsung masuk ke pendidikan. Ini karena kami sudah mengisinya juga, jadi bisa kami melanjutkan ke pendidikan. Nah, seandainya nanti Bapak Ibu belum mengisi di perorangan, Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut ke menu pendidikan ini. Nah, ini sudah semua kami isi. Setelah itu pekerjaan juga sudah ya, sudah kami isi juga. Nah, sekarang keluarga juga sudah kami isi di sini. Kalau Bapak Ibu nanti belum mengisi pekerjaan, jadi tidak bisa masuk ke menu keluarga. Jadi ini urutannya dari sini ya Bapak Ibu, dari perorangan harus diisi dulu, baru kita bisa lanjut ke pendidikan. Setelah itu baru kita lanjut ke pekerjaan dan keluarga. Nah, sekarang kita akan masuk ke organisasi dan unggah dokumen. Nah, kira-kira ini sebagai gambaran ya Bapak Ibu, apa saja sih berkas-berkas yang nanti kita kumpulkan untuk pengisian di organisasi dan unggah dokumen ini. Nah, di organisasi ini ada tambah riwayat organisasi dan ada keterangan lain. Nah, jika nanti Bapak Ibu mempunyai riwayat organisasi, nanti Bapak Ibu bisa mengklik tombol tambah riwayat organisasi. Nah, isinya seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengetikkan nama organisasinya. Setelah itu jenis organisasinya ini tinggal memilih saja ya. Ada politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, olahraga, golongan karya, organisasi massa, lain-lain, dharma wanita, kopri. Nah, nanti disesuaikan saja dengan riwayat organisasi yang Bapak Ibu pernah miliki atau yang pernah Bapak Ibu ikuti. Jadi kebetulan juga di sini teman kami ini di akun ini yang lulus tahap 1 ya, tidak memiliki riwayat organisasi. Jadi ini kami kosongkan saja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya bisa diisi, dan jika nanti Bapak Ibu tidak punya, ini di riwayat organisasi bisa dikosongkan. Nah, yang perlu Bapak Ibu isi itu adalah di keterangan lain-lain. Nah, di keterangan lain-lain ini isinya yang pertama itu adalah nomor suket keterangan catatan kepolisian. Jadi sebelum Bapak Ibu mengisi ini, Bapak Ibu harus dulu mencari yang namanya SKCK ya. Nanti SKCK-nya itu nomor suratnya itu nanti ditulis di sini. Tanggal suratnya nanti juga disesuaikan di sini dengan SKCK yang Bapak Ibu buat. Setelah itu nama pejabat yang menandatangani SKCK-nya. Nah, selanjutnya yang Bapak Ibu isi di sini adalah nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, ini surat keterangan ini harus kita cari di RSUD. Nah, kalau BKPSDM kami ini di kabupaten kami itu diwajibkan untuk mencarinya di RSUD. Jadi setelah Bapak Ibu mencarinya ini, jadi surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini nomor suratnya bisa ditulis di sini, sesuaikan dengan nomor surat yang Bapak Ibu punya. Setelah itu tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani, disesuaikan juga tanggalnya dengan surat keterangan Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu nama dokter. Nah, nama dokternya nanti bisa ditulis ya.
tanpa gelar depan, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, nanti jika ada dokternya itu ada gelar depannya, berarti tidak usah diisi ya. Di sini sudah ada keterangannya. Hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Contoh DR Susanto, diketik Susanto saja. Jadi untuk apa namanya gelar depannya ini kita tidak usah ditulis. Di sini sudah jelas sekali ya suruhannya di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikannya saja dan wajib untuk membaca. Di petunjuknya di sini juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal membacanya saja. Nah, setelah itu selanjutnya nomor suket keterangan bebas nafsa. Nah, ini bebas narkobanya ya. Jadi Bapak Ibu itu juga mencarinya nanti di RSUD masing-masing di Kabupaten Bapak Ibu. Dan setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan suratnya itu pasti ada yang namanya surat nomor suratnya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikannya saja, menulisnya di sini. Setelah itu ada tanggal surat keterangan, disesuaikan saja dengan surat keterangan yang Bapak Ibu miliki dan nama pejabat penandatanganan surat keterangan bebas nafsa. Nah, di sini juga harus diisi. Setelah itu keterangan lain yang dianggap perlu. Nah, kalau ada keterangan lain yang dianggap perlu nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom ini. Jadi ini petunjuk pengisiannya di sini sudah jelas sekali ya Bapak Ibu. Jadi tinggal membacanya. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan bingung di dalam pengisian ini. Nah, ini tidak akan kami isi karena teman kami ini belum mengurus berkas-berkasnya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi ini, lanjut ke dokumen. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu harus mengisi captanya dulu. Nah, setelah terisi, Bapak Ibu klik selanjutnya. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu mengelik resume. Nah, kita akan dialihkan yang menu terakhir ya, yaitu unggah dokumen. Jadi sebelum kita mengisi di menu dokumen ini atau mengunggah dokumen ya, jadi alangkah baiknya kita baca dulu petunjuk-petunjuk yang ada di sini. Nah, yang pertama, silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini yang dimaksud. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Nah, yang dimaksud yang ini ya Bapak Ibu, akhiri proses pengisian DRH. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu itu bisa mengulang kembali mengisi daftar riwayat yang ada di perorangan pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan organisasi. Dengan catatan Bapak Ibu itu sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Jadi sebelum Bapak Ibu itu mengakhiri proses pengisian DRH, kita cek kembali ya pengisian kita yang di perorangan pendidikan, pekerjaan, dan keluarga organisasi ini dengan mencetak DRH perorangan dan mencetak DRH riwayat. Nanti kita cek di sini apakah data kita sudah benar atau ada data yang kita salah memasukkannya. Jadi Bapak Ibu masih bisa memperbaikinya sebelum menekan akhiri proses pengisian DRH yang di bawah ini. Jadi kita cek kembali ya. Caranya gampang sekali, tinggal cetak DRH perorangan. Kita cek dulu ya apakah ada yang salah. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mencetak, tampilannya akan seperti ini. Ini filenya PDF ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cek di sini, seandainya sudah benar jadi tidak usah diperbaiki, dan seandainya ada yang salah Bapak Ibu itu bisa memperbaikinya lagi. Nah, cetak di perorangan ini berarti Bapak Ibu tinggal memperbaiki di sini. Kita klik saja perorangan. Salahnya di mana nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikannya saja di sini. Nah, selanjutnya kita akan cetak DRH riwayat untuk mengetahui apakah ada data yang salah yang kita input di pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan organisasi. Kita cetak saja ya. Nah, setelah kita cetak, kita lihat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah data-data yang Bapak Ibu isi di
pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan organisasi. Nah, kita lihat dari pendidikan dulu, kita cek apakah data Bapak Ibu sudah benar. Jika sudah benar tidak usah diperbaiki. Setelah itu di riwayat pekerjaan juga ya dilihat, riwayat keluarga dilihat apakah sudah benar pengisiannya ataukah ada yang keliru, nanti bisa diperbaiki. Dan di keterangan lain-lain ini adalah di organisasi yang tadi ya Bapak Ibu, di pengisian SKCK dan bebas narkoba dan sehat jasmani dan rohani. Nanti disesuaikan saja jika ini sudah benar misalnya semuanya, jadi Bapak Ibu tidak usah memperbaiki. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, Bapak Ibu bisa memperbaikinya, tinggal mengklik menu-menu yang ada di atas ini. Misalnya di pekerjaan Bapak Ibu salah, tinggal mengklik pekerjaan saja. Misalnya di keluarga ada kekeliruan atau kesalahan di dalam pengisian, bisa klik ininya saja. Itu ya Bapak Ibu maksudnya yang ini, yang tadi. Jadi tidak masalah Bapak Ibu itu mencetak DRH perorangan dan mencetak DRH riwayat, dengan catatan Bapak Ibu sebelum mengakhiri proses pengisian DRH ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke unggah dokumen. Jadi di sini adalah jenis-jenis dokumen yang Bapak Ibu unggah nanti. Nah, sebelum kita mengunggahnya, kita baca dulu ya ketentuan unggah dokumen ini. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya. Jadi di sini Bapak Ibu harus budayakan membaca supaya nanti kita tidak salah di dalam pengisiannya. Nah, yang pertama itu format berkas yang diterima PDF dan JPEG atau JPG untuk pas foto. Nah, jadi pas fotonya ini formatnya disesuaikan ya. Di sini sudah ada ketentuannya. Setelah itu ukuran minimal di setiap berkas adalah 100 KB. Jadi ukuran terkecilnya ya Bapak Ibu di dalam setiap berkas-berkas ini, jadi itu adalah 100 KB. Jadi tidak boleh kurang dari 100 KB. Misalnya 90 KB itu tidak bisa. Jadi setidaknya harus di atas 100 KB. Terus yang ketiga, hindari memfoto berkas dengan kamera handphone. Sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Nah, jadi Bapak Ibu di sini disuruh ya untuk tidak memfoto berkas ini dengan kamera handphone. Sebaiknya Bapak Ibu menggunakan untuk berkas ini di-scan dengan scanner. Nah, selanjutnya jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silahkan diperkecil ke resolusi lebih kecil. Dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Nah, maksudnya begini ya Bapak Ibu. Di sini di dalam unggah dokumen ini kan sudah ada ya ukuran maksimalnya 100 KB, SKCK itu 100 KB, daftar riwayat hidup 100 KB. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca. Jadi seandainya lebih dari 100 KB, artinya 100 KB ini sama dengan 1 MB ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu diwajibkan untuk memperkecil resolusinya. Misalnya menjadi 900 KB itu misalnya ya. Jangan sampai Bapak Ibu sampai lebih dengan 100 KB. Jadi cek nanti dokumen-dokumen Bapak Ibu yang mau diunggah supaya tidak melebihi kapasitas. Selanjutnya, segala bentuk salah unggah, unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Nah, seandainya nanti Bapak Ibu salah di dalam mengunggahnya. Misal yang pertama ini adalah yang kita unggah adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN. Nah, Bapak Ibu mengunggahnya di SKCK itu misalnya, berarti itu sudah salah ya. Jadi itu nanti akan menjadi tanggung jawab kita sebagai pendaftar. Jadi di sini kita harus teliti sekali ya Bapak Ibu supaya nanti kita tidak salah mengunggah dokumennya, supaya tidak tertukar, itu maksudnya. Nah, selanjutnya jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggah dengan menekan tombol lihat. Nah, seandainya nanti Bapak Ibu sudah mengunggah dokumen, misalnya file scan surat 5 poin sudah diunggah, Bapak Ibu bisa menekan tombol lihat. Nah, di sini kebetulan ya Bapak Ibu kami belum mengunggahnya, dan yang sudah diunggah di sini cuman file scan ijazah, file scan transkrip nilai dan pas foto. Nah, kebetulan di sini Bapak Ibu untuk file scan ijazah, transkrip nilai dan pas foto ini diambil dari awal kita mendaftar dengan ijazah terakhir dan pas foto yang terakhir kita gunakan di dalam pendaftaran. Di sini tidak perlu kembali Bapak Ibu untuk mengunggahnya karena di sini sudah otomatis masuk
ijazah, transkrip nilai, dan pas foto yang kita gunakan kemarin di dalam mendaftar. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa lihat ya, misalnya di sini file scan jasa. Kita lihat. Nah, jika di sini misalnya tidak terbaca, jadi Bapak Ibu harus mengulangi lagi untuk mengunggah dokumennya supaya nanti bisa terbaca. Nah, di sini kebetulan sudah bisa terbaca ya. Karena ini filenya sudah ya agak sedikit baik. Jadi di sini sudah bisa terbaca, tidak buram. Jadi kami tidak akan mengulanginya lagi. Seandainya Bapak Ibu setelah melihatnya buram, jadi diwajibkan ya untuk mengunggahnya kembali dengan file yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya setelah itu berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah menggunakan surat lamaran. Nah, kita cari surat lamaran. Nah, yang ini ya Bapak Ibu, file scan surat lamaran CASN. Nah, kebetulan di sini kemarin kita untuk di pendaftaran kan tidak mengunggah surat lamaran. Jadi di sini tidak otomatis ya. Yang otomatis itu di sini kelihatan cuman ijazah asli, transkrip nilai asli, dan pas foto yang pernah kita gunakan di dalam pendaftaran kemarin. Jadi untuk surat lamaran ini kita akan membuatnya kembali dan mengulang untuk mengunggah, karena kemarin kita di pendaftaran tidak mengunggah surat lamaran. Di sini sudah ada penjelasannya ya. Berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Nah, jika diperlukan, di sini sangat diperlukan sekali, jadi Bapak Ibu harus mengunggahnya. Selanjutnya yang terakhir, untuk berkas daftar riwayat hidup, silakan unduh daftar riwayat hidup perorangan dan daftar riwayat hidup lainnya, lalu cetak dan tanda tangani. Kemudian unggah file scan semua lembar daftar riwayat hidup yang sudah digabung menjadi satu file PDF. Nah, jadi Bapak Ibu harus mencetak yang ini ya, cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Jadi setelah Bapak Ibu mencetak, jadikan satu halaman dan nanti bisa diupload di sini. Yang ini ya Bapak Ibu. Yang ketiga, file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCASN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Nah, ukurannya sudah ada di sini 100 KB. Jadi setelah Bapak Ibu mencetak DRH perorangan, mencetak DRH riwayat ini digabung menjadi satu. Setelah itu baru diunggah. Nah, selanjutnya setelah nanti Bapak Ibu sudah mengunggah semua jenis dokumen yang diperlukan di sini, Bapak Ibu itu tinggal mengklik tombol resume untuk mengakhiri pengisian di dalam dokumen ini. Tapi saya sarankan ya Bapak Ibu, lihat dulu apakah dokumen-dokumen yang kita unggah ini sudah benar, nampaknya apakah nanti tidak tertukar atau sudah terbaca dengan baik. Jadi demikian ya Bapak Ibu untuk cara pengisian di organisasi dan dokumen yang kita unggah di dalam akun SSCASN ini. Dan sebelum kami akhiri, seperti biasa ya Bapak Ibu, jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Ini sebagai gambaran ya. Nanti untuk Bapak Ibu pemberkasan dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel kami ya, supaya kami lebih giat lagi untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kami minta like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya Bapak Ibu, supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru atau info-info terbaru dari channel Odi Biru, yang dimana membahas tentang seputar dunia pendidikan. Terima kasih.